Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Devana, NIB saya 1462 4077 ya. Eh, sini saya kelas B Teknik Informatika. Oke, di sini kita diberi tugas untuk evaluasi tengah semester ETS, yaitu yang pertama, tunjuk ini dulu kita baca. Satu PDF berisi source code. Jadi nanti akan saya kumpulkan dalam bentuk format PDF, yang dimana di situ kita isi dengan source code, screenshot hasil, serta link YouTube yang akan kita upload nanti. Oke, YouTube minimal 45 menit. Nah, untuk soal pertama, kita langsung masuk ke soalnya aja. Ini soal pertama. Kita disuruh membuat sebuah function yang menampilkan deretan angka. Nah, ini buatlah program JavaScript. Jadi kita bakal buat JavaScript menggunakan function untuk menampilkan sebuah deretan angka. Oke, misal kita menginputkan sebuah angka 4, number 4. Nah, di sini akan sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu akan berderet 4. Oke, kenapa bisa gitu? Karena di sini kita pakai row. Row itu untuk dia bisa ke bawah, gitu. Jadi 1, 0, 0, 0. Nah, 0, 0 ini aku akan ngisi sebuah deklarasi J. J ini bagaikan 0, 0 ini. Jika dia kurang dari, nah dia bakal 0. Hasilnya bakal 0 kayak gini. Nah, semisal nih, semisal kita menginputkan 5. Oke, buatlah 5. Gimana? Ini nggak bakal kayak gini. Ini nggak bakal kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nambah 0. Ini bakalan nambah 0. Di atas juga 0, 0, 0. Nah, yang di bawah baru kita full 5 ini. Nah, gini. Ini kalau kita menginputkan sebuah angka 5 dan seterusnya. Jika kita nambah 10, ya seterusnya kayak gitu nanti. 10, 10, 10 di sini 10. Oke. Oke, kita langsung masuk ke source code-nya aja ya. Source code. Oke. Di sini jangan lupa untuk pertama kali kita buat sebuah program, sebuah codingan, itu kita wajib menggunakan ini yang namanya doctype.html. Loh, kenapa harus pakai HTML ini? Karena gini, ketika kita hapus, kita akan masuk sebuah Chrome gitu. Ya. Nah, dia nggak akan bisa, cuy. Ini dia nggak akan bisa karena di sini dia tidak terdeteksi kalau dia itu sebagai elemen HTML gitu. Dia nggak akan bisa terdeteksi ya. Dan ini wajib banget. Oke, untuk ini HTML yang di bawah ini untuk penutupnya. Nah, sekarang kita masuk ke JavaScript-nya aja langsung. Nah, di sini di body ini ada sebuah division sampai sini. Ini tuh mendeklarasikan sebuah rumus. Ini rumus, deklarasi ini tuh rumus. Ya, ini rumus. Yang dimana nanti kita akan masukkan sebuah value ke generate pattern. Yang dimana ini generate pattern saya salah. Karena apa? Nah, generate pattern itu wajib menggunakan kurung, buka kurung sama tutup kurung gini. Nah, generate pattern. Nah, ini wajib. Karena gini guys. Oke, kita masuk ke sini dulu. H1 generate pattern. H1 ini untuk mendeklarasikan sebuah paragraf yang dimana semakin
besar angkanya semakin kecil. H1, H2, H3, H6 itu semakin kecil. Label for n, masukkan nilai n. Nah, n ini sebuah value yang akan kita masukkan ke sebuah ID ini. ID n, yaitu n ini value-nya 1. Ya, 1. Karena apa? Kenapa bisa 1? Oke, karena di sini kita disuruh masukkan input 1 ya. 1. Misal input 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sini. 1, 0, 0, 1, 2, 1, 3. Nah, ini 1. Bukan 0 atau ya seterusnya. Bukan 0 atau yang lainnya lah. Terus, oke. 1. Jadi IDN ini bernilai 1. Ya. Button on click. Nah, ketika kita klik, nah generate pattern ini akan mengimplementasikan sebuah value dari ID ini. Yang dimana semua dalam division ini itu masuk ke sebuah generate pattern. Ya, oke, kita coba kalau nggak pakai ini. Ini nggak bakal bisa jalan. Nah, salah-salah. Ini coba. Masukkan 5. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa jalan ini karena kita nggak masukkan sebuah value. Nah, kalau gini, ini dia memasukkan sebuah function. Function ini tuh, function rumus ini ke buah generate pattern ini. Nah, functionnya itu akan berhasil, akan bisa. Kalau kita memakai sebuah simbol ini, buka kurung dan tutup kurung. Terus, di sini kita menginputkan lagi sebuah ID yang bernama hasil. Hasil ini. Ini untuk hasilnya nanti. Nah, ini untuk JavaScript-nya, script. Jangan lupa untuk script ini ya, script. Karena kita akan buat sebuah function JavaScript juga. Nah, ini function generate pattern. Nah, generate pattern ini, ya ini tadi, ini. Ini dimasukkan ini. Terus ini, const n. Nah, pasti banyak yang bertanya, kenapa harus const, bukan let? Karena kalau kita pakai let ini yang artinya let ini biarlah. Nah, yang dimana nggak bisa. Kalau kita pakai let, itu nilainya bahkan berubah-ubah. Dan ketika pakai cons, nah cons ini konstan. Yang dimana nilai n ini nggak akan bisa berubah. Terus di sini kita pakai parse integer. Dan parse integer ini menarik sebuah value n. N ini sebuah value gitu. Terus kita mengoutputkan sebuah let output. Di sini kita pakai let bukan cons. Ya. Karena di sini let itu sendiri dia bisa menerima sebuah function hanya satu saja, yaitu function ini. Ya, satu function. Bukan seperti variabel. Di sini kita nggak pakai variabel karena variabel itu menarik sebuah function itu bisa universal gitu. Setahu saya sih gitu. Nah, let makanya di sini kita pakai let dan ini wajib konstan. Dan cons ini mengambil sebuah input ID, jangan lupa ya, IDN ini ya. IDN ini. Cons mengambil IDN ini ya. Terus for. Nah, untuk for sendiri itu digunakan untuk membuat sebuah pola yang dimana berisi I dan J. Nah, jika J, angka J ditambahkan ke row untuk ke bawah, jika tidak, maka nilainya itu bakal 0. Gitu. Ini let row ini buat yang ke bawah tadi. Nah, ini let I sama dengan I jika kurang dari sama dengan N, I plus plus. Nah, I plus plus ini maksudnya apa? I plus plus ini maksudnya dia akan terus mengulang terus. Jika kita menginputkan sebuah number 5, dia akan mengulang terus. Tapi dengan adanya let row ini, dia bakal ke bawah mengulangnya. Bukan ke
kanannya atau sejajar gini bukan, tapi dia bakal ke bawah gini, dia nggak sejajar. Oke, di sini terus kita pakai let J untuk mengisi 0, yang dimana jika J ditambahkan row, nah row, jika tidak maka 0 ditambahkan J kurang dari I, J ditambahkan 0. Terus di sini kita pakai output plus sama dengan row trim ya. Kenapa kita pakai row trim? Karena hasil baris ditambah ke output. Nah, ini output. Untuk menghapus sebuah spasi berlebih. Row trim itu jadi fungsinya untuk menghapus sebuah garis yang berlebih. Oke, kita contohkan aja langsung. Kita pakai 10. 5, 10 aja. Banget. Ini. Nah, pakai 5 aja. Oke, 5. Nah, ini kan barisnya lurus itu. Ini barisnya lurus. Terus kalau kita hapus ini row trimnya. Row trim kita hapus. Kita pakai row aja. Row ke bawah saja sih. Oke, kita refresh dulu. Jangan lupa. Sebentar. Row nggak muncul hasilnya. Trim. Nah, ini kalau trimnya ini kita hapus, apa aja kita hapus. Row. Nah, ini dia bakal ke samping gini, karena kita nggak menghapus sebuah spasi yang berlebih, makanya di sini kita pakai row trim. Makanya di sini kita pakai row trim. Nah, ini jangan lupa refresh dulu, pakai row trim. Boom. Nah, ini dia bakal sejajar lurus gitu sama di atasnya. Oke, terus di sini dokumen get elemen hasil. Nah, di sini get elemen hasil yang dimana sebuah ID hasil ini akan kita tampilkan di sini. Ketika kita klik generate, nah itu hasilnya itu akan muncul di sini di bawah ini. Karena di sini kita pakai sebuah function hasil ini, ID hasil ya, output.trim. Tuh. Oke. Terus selanjutnya udah nggak sini? Oke, udah. Di sini kita langsung masuk aja ke nomor 2 atau soal kedua ya. Soal kedua. Oke. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah buatlah program untuk website sederhana, perulangan, dan percabangan ya. Yang dimana ini adalah nilai awal dan ini adalah nilai akhir. Nanti kita disuruh mentotal
semua nilai awal dan nilai akhir ini nanti kita gabungkan. Total nilai awal dan akhir, rata-rata nilai awal dan akhir, faktorial, jumlah angka ganjil, jumlah genap, dan jumlah kuadrat setiap angka. Nah, semua ini nanti kita gabungkan di awal dan akhir ini. Ya. Terus di sini adalah jawaban kita. Contohnya adalah seperti ini. Awal adalah nilai awal perulangan, dan akhir adalah nilai akhir perulangan. Misal diisi 1 dan 4, itu nanti kita akan mentotal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Karena ini nilai perulangan. Terus di sini oh ya, ini contohnya misal kita ganti 5 lah. Oke. Kalau kita ganti 5, nanti bakal total sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, kalau kita disuruh 5 nanti bakal seperti itu terus, berulang terus. Oke. Dan di sini total hasilnya adalah 16. Nah, total hasil masuk di jawaban Anda ini. Nanti kita total hasilnya di sini. Oke. Nah, terus yang kedua, di sini kita disuruh mencari sebuah rata-rata. Ya, rata-rata semisal 10 bagi 4 itu 2,5. Faktorial, faktorial ini perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 yaitu 24. Jumlah angka ganjil ini nanti pakai modulus ya. Kita mencari ganjil dan genap. Terus jumlah kuadrat setiap angka 1 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4, nah dan seterusnya. Oke. Eh, berikan contoh awal 5 dan akhir 10, awal 11, akhir 15. Oke. Nah, ini adalah codingannya ya. Eh, di sini kita memasukkan sebuah rumus di division ini kita memasukkan sebuah inputan lah. Ini sebuah inputan. Yang dimana kita mau menginputkan sebuah label awal. Nah, ini awal. Kita tarik ke sebuah ID yaitu awal. ID ini input dan awal ini sebuah value. Ya, awal ini sebuah value dan dia dalam satu division. Nah, ini dalam satu kelompok ini dia. Terus kita pakai lagi nih division kedua. Untuk apa? Untuk sebuah nilai akhir ya. Untuk sebuah nilai akhir. Nah, ini label for untuk akhir dan text ID akhir input. Jangan lupa ini input value. Akhir ini sebuah value. Oke. Terus di sini kita memasukkan sebuah function ya. Dalam satu div ini kita memasukkan sebuah function yang dimana function dari ini awal dan akhir ini kita masukkan ke satu-satu ini. Nah, ini seperti yang aku jelaskan tadi. Ketika ini dihapus, kita nggak pakai kurung buka dan kurung tutup, itu sebuah function tidak akan berfungsi, tidak akan bisa tarik gitu. Ibaratnya itu ditarik lah, tidak mungkin ketarik ini ya, awal dan akhir ini. Nah, ini button on click calculate total. Ini untuk nyari total nanti. Ini untuk kalkulat rata-rata. Ini kalkulat faktorial. Ini jumlah angka ganjil, genap, dan ini kuadrat. Oke. Nah, di sini kita butuh jawaban nih. Kita butuh jawaban yang dimana di sini kita pakai read only ini ya. Read only. Read itu membaca, only itu hanya ya. Dan dimana di situ kita hanya bisa membacanya. Jadi ketika jawaban sudah muncul, ya seperti jawabannya. Kita nggak bisa ngerubah dan tidak bisa diotak-atik itu jawabannya. Oke, kita pakai read only dan ini sebuah input ya, sebuah input ID, name adalah jawaban. Oke, jawab. Nah, ini satu division. Terus di sini jangan lupa JavaScript-nya
Ya, di sini kita masukkan sebuah get range. Get range itu apa ya? Get range itu eh, menggabungkan antara awal dan akhir. Ini awal, get range awal ini dan akhir itu digabungkan menjadi get range ini. Get range. Nah, makanya kini di sini kita pakai const range untuk menghitung awal dan akhir. Oke. Di sini kita masukkan sebuah rumus ya, yang dimana nanti rumus ini akan masuk ke sebuah function semua ini yang di bawah ini. Nah, itu const start. Nah, di sini kita pakai parse integer ya. Kenapa pakai parse integer? Dikarenakan parse integer ini digunakan untuk mengonversi sebuah nilai string ya, sebuah nilai string menjadi sebuah bilangan bulat atau sebuah bilangan integer. Jadi awal dan akhir ini kita konversi sebagai bilangan integer. Oke. Dan kita jangan lupa jangan lupa kita pakai const karena mereka ini nilainya konstan. Jangan pakai let ya. Kalau pakai let itu ya seperti tadi, wajib const. Kalau let ya biarlah, artinya let kan biarlah lah. Nanti kan bisa kau ubah-ubah. Mending pakai const karena nilainya awal dan akhir ini nggak akan berubah. Di sini for at i, start i kurang dari sama dengan langsung di end i plus plus. Jadi dia terus berulang sampai si awalnya kurang dari si awal tadi itu ya, kurang dari si awal, yang di akhir kurang dari si akhir, baru dia berhenti gitu. Ketika kita menginputkan sebuah awal nih, kita menginputkan awal. Oke, awal kita inputkan 5, akhir kita inputkan 10. Nah, di sini dia akan mengulang terus dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Karena kenapa kok bisa sampai 10? Di sini ada sama dengan 10-nya. Oke, gitu ya. Terus di sini aku pakai range push. Kenapa kok push? Ya, kenapa nggak join ini? Oke, di sini range push itu ibarat itu seperti dua kombinasi. Satu, dua. Nah, dia itu berjejer gini. Dia itu berjejer. Gitu. Makanya di sini kita pakai return range. Karena kita membutuhkan hasil dari range, yang dimana hasil dari range itu adalah hasil awal dan akhir. Terus kita masuk ke function calculate total. Nah, ini yang di total tadi. Const range. Kita masukkan range. Range itu ya awal dan akhir tadi. Get range, const total. Value dari total ini kita masukkan total ya. Range reduce. Nah, range reduce ini untuk mendeskripsikan sebuah metode mengakumulasikan nilai dari elemen-elemen dari array menghasilkan satu nilai akhir ya, yaitu reduce ini ya. uh, untuk sintaks array reduce ACC ini ACC atau val ini, ACC ini akomodasi dan val ini current value ya, value bisa bisa diibaratkan value lah, sama dengan lebih dari ACC plus value itu hasilnya akan 0. Dokumen get element by ID jawaban. Nah, baru kita masukkan jawabannya itu tadi, yang dimana jawabannya itu, nah sini ID jawaban ini nanti akan muncul
ke sebuah total jawaban. Oke. Eh, nah ini range join. Nah, kenapa pakai join nggak pakai push? Karena gini ya. Nah, join plus push itu digunakan untuk satu satu, dan join itu ketika kita menggunakan satu satu. Nah, join itu ada di tengah-tengahnya sini. Gimana? Nah, sini, tengah-tengah sini. Jadi satu tambah satu, gitu. Oke. 5, 10. Oke. Nah, ini push itu maksudnya itu dia akan terus berderap ke kanan, dan join itu maksudnya itu yang ini, tengah ini. Elemen plus ini termasuk join. Kita kasih join itu tadi. Nah, dia akan berada di tengah-tengah sebuah variabel gitu. Oke. Terus uh, calculate average. Di sini sama seperti yang tadi, ya, nggak beda jauh calculate average ini. Yang membedakan adalah dia itu di ini cons average ini total dibagi range kali tambah length. Ya, tuh. Total dibagi range length. Yang membedakan itu dia itu ada pembaginya. Nah ini tuh dia ada pembaginya. Maka di jawaban tersebut itu di sini kita rata-ratanya, nah ini rata-rata total kita bagi kita bagi terus kita hitung range-nya, baru kita jumlahkan average itu. Nah, di sini kenapa kita pakai ini titik yang apa ini namanya ya, titik inilah. Nah, titik ini yang di bawahnya ISC lah, itu kan ada. Nah, kenapa kita nggak pakai titik yang biasanya gini? Karena titik ini dia tuh mendeklarasikan sebuah kode. Kalau kita pakai titik ini, dia akan mendeklarasikan sebuah ini kode, berarti yang ini string ya. Dia akan mendeklarasikan sebuah string, bukan kode. Jadi nanti dia akan dihitung sebagai kode kalau kita pakai ini. Oke, sama. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Nah, di sini rata-ratanya adalah, nah ini bagi ini join ya. Join tadi 45 dibagi 6, 7,5. Kalau kita pakai 11, 15, nah 13. Oke, terus lanjut ke faktorial. Faktorial ini juga sama ya. Calculate faktorial cons range. Nah, kita masukkan range tadi. Nah, ini range, cons range ini. Kita masukkan ke sini lagi, kita pakai cons lagi. Get range, range titik reduce ya. Di sini kita masukkan sebuah acceleration, akomodasi dan value sama dengan lebih dari ACC, maka ini dipangkatkan, dikali, maka dia dikali dan hasilnya 1 gitu. Terus ini sama, nah ini kita wajib pakai titik ini ya, karena kalau pakai ini kita akan mendeklarasikan kode, dan kalau pakai titik biasa itu akan mendeklarasikan string. Jadi nanti kita akan harus mengubahnya lagi menjadi integer gitu. Nah, range join. Nah, kita pakai join lagi untuk menambahkan di tengah-tengahnya adalah bintang ini kali. Baru kita generate
atau kita hitung faktorialnya. Faktorial. Nah, faktorial dari 11. Nah, ini perulangan ini. Perulangan seperti yang I++ tadi, dia tidak akan berhenti jika tidak sama dengan 15 gitu. Oke. Ini faktorial 11 kali 12 kali 13, ini seperti tadi lagi, ini pengulangan. Terus kita ke kananin, ini yang 11 12 nih, kita kananin, ini push, yang di tengah join. Oke, join ini. Ya. Ini hasilnya. Jumlah angka ganjil. Kita belum coba ini kok. Ini 10. Oke, nah ini sama. Nah, di sini ini yang membedakan, ini beda sama yang di atas tadi karena yang di sum ODD number ini kita masih sama masukin range karena awal dan akhir tadi. Const odd number. Nah, di sini kita pakai filter. Kenapa pakai filter? Karena filter ini membuat array baru yang hanya berisi elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu yaitu kita masukkan sebuah value 6. 6 itu numbering. Nah, di sini kita pakai modulus 2 sama dengan 0. Jika dihabis bagi 2, dia akan bernilai 0. Yang dimana ini bakal genap sih, karena nilainya 0. Oke, terus total odd number reduce ya. Kita pakai reduce lagi seperti tadi. Reduce acceleration akomodasi value sama dengan lebih dari. Nah, ini nanti ditambah ya, tambah sama dengan 0. Dokumen get elemen jawaban. Nah, lagi-lagi kita pakai yang namanya jumlah angka ganjil, kita pakai ini. Ini wajib ya, karena untuk mendeklarasikan bahwa dia ini kode gitu. Terus odd number join. Nah, join lagi, sebenarnya gampang ini. Join tambah, baru kita total semua. Total ini sum numbernya, ODD numbernya, baru kita total di sini. Ya, ini jumlah angka ganjil. Nah, 5 tambah 7 tambah 9 21. Terus kita pakai 10, 15. Nah, 9 sama sih. Terus yang bawahnya juga sama. Cuman yang membedakan adalah eh, di sini tuh kita pakai total event ya. Di sini kita pakai total event ini karena untuk mencari sebuah bilangan ya. Oke. Terus sini sum even number ini wajib gak kurung ya, karena kita memasukkan sebuah function constraints range filter, sama kita pakai range filter juga. Terus nah ini membedakan kalau ini gitu kita mencari sebuah eh, bilangan ganjil, dan kalau ini kita mencari sebuah bilangan genap. Kita nggak pakai yang namanya ini tanda seru ini, makanya di sini kita pakai total event ya. Total event ini yaitu total event number ini tadi yang genap itu. Kita pakai ini lagi agar mendeklarasikan sebuah kode ya. Hasilnya sama. Nah, sama aja hasilnya ya. Hmm, nggak beda. Terus sini kita lanjut ke jumlah kuadrat setiap angka.
Kalau jumlah kuadrat setiap angka ini beda seperti yang tadi ya. Di sini banyak elemen yang mungkin jarang kita gunakan, seperti map ini, range map ini jarang kita gunakan, squares ini ya jarang kita gunakan, tergantung kebutuhan juga. Nah, di sini kenapa saya memakai map ya, karena map ini membuat sebuah array baru dengan hasil dari menerapkan fungsi tertentu pada setiap elemen di array asal. Asal itu yang ini, yang asal awal dan akhir ini ya. Nah, terus di sini aku juga pakai squares. Squares yang berisi kuadrat dari setiap angka. Setiap angka dari range ini. Setiap angka dari range ya. Di sini aku pakai squares. Nah, sini jangan lupa kita pakai cons juga agar nilainya itu yang kita inputkan adalah nilai konstan. Cons range, get range, cons squares range map ya. 6, jika 6 ya sama dengan lebih dari 6, maka kita kalikan 6. Total squares dash akomodasi value, ini kita masukkan akomodasi value, terus kita tambah akomodasi tambah value. Jadi nanti kita hasilnya itu tambah. Nah, jumlah di sini yang membedakan itu di sini juga kita masukkan sebuah range map. Range mapnya itu pangkat 2 ya. Terus kita masukkan tak plus juga join, tengah-tengahnya itu ada join juga plus, baru kita totalkan squares. Itu langsung kita totalkan. Oke. Nah, ini dia jumlah kuadrat setiap angka 5 pangkat 2. Ini kasih join ini ya, range map. Nah, ini range map itu buat ke atas tapi di tengah juga di atas, dan di sini kita pakai join juga buat menambahkan sebuah ini angka plus ya, 5 10, dan di akhir 15 11. Nah, sama kan. Oke, terus kita tutup dengan script table. Oke, sini kita langsung masuk ke soal nomor 3. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 3. Ini adalah contoh soal nomor 3. Buatlah program untuk website sederhana yang dimana random 1, random 2. Ini nanti ini sebuah game ya. Kita disuruh membuat sebuah game yang dimana ketika random 1 sama random 2 ini nanti memunculkan sebuah number atau nomor, nanti ketika kita plus, kita tambah, dan ketika kita mengisi jawabannya dan itu benar, maka eh, jika benar maka skor nambahnya 1, dan jika salah ketika semisal ini inputannya 5 sama 4, kita tambah, kita jawab 9, maka ini akan berubah 4. Tapi ketika kita jawab acak 5 4, kita tambah terus ini kita isi 2 terus kita tambah, nah itu kan salah jawabannya, nanti ini bakal mengurang jadi 2. Teks random 1 dan teks random 2 akan terisi oleh angka acak dari 0 sampai 29. Teks skor diisi angka 3. Ini skor diisi angka 3. Anda harus mengisi sendiri teks jawaban. Nah, jadi user
disuruh mengisi sendiri jawabannya ya. Ketika tombol plus ini, parameter plus ini diklik, program akan menghitung teks random 1 ditambah teks random 2, teks random 1 tambah teks random 2 ya, lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Nah, itu. Ketika diklik tombol kali, nah ini kali, program akan menghitung teks random 1 dikali teks random 2, 1 kali 2, lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Oke, kita langsung masuk ke kode. Oke, ini adalah codingannya ya. Nah, di sini kita masuk ke div ini dulu. Div class container. Nah, ini random 1 text ID. Nah, ini random 1 adalah sebuah value, ID adalah sebuah input, random 2. Nah, ini terus kita pakai ini ya, check answer buat mengecek ini, memasukkan sebuah parameter plus. Elemen input ini adalah tempat pengguna memasukkan jawaban ya. Jadi pengguna memasukkan jawaban operasi yang diminta. Nah, ID answer ini, ID nanti ini, ID ini masuk ke sini gitu, yang dimana nanti bisa terserah user mau klik plus atau kali ini ya. Terus number ID value ini. Nah, ini number transfer jawaban. Nah, ini transfer jawaban, transfer ini adalah value. Terus kita masukkan sebuah number, yaitu skornya, yaitu value-nya adalah 3 ya. Jadi udah nggak bisa diubah lagi ya, karena kita pakai ini yang namanya read only. Oke, div class ID message. Nah, ini ketika poin kita 0, ini, maka ini akan muncul Anda harus belajar matematika lagi. Nah, ini 10 tambah 15 ya contohnya. Kita masukkan angka, oh ya, ini salah dulu aja. Salah. Ini kita masukkan 2, masukkan 2 lagi, salah kan? Nah, kalau salah terus itu akan ada sebuah attention atau peringatan bahwa Anda harus belajar matematika lagi. Terus kita masuk ke functionnya, generate number. Nah, eh, di function yang ini kita pakai generate random number. Kita di sini random 1, value dari random 1 dan random 2 kita masukkan di get element by ID ya. Ini kita masukkan. Nah, terus kenapa kita pakai match floor dan match random? Dikarenakan eh, match floor itu menghasilkan angka acak antara 0 sampai 20 ya. Ini 0 sampai 20, dan match random itu menghasilkan angka desimal antara 0 dan 1. Jadi angka match random ini saya gunakan untuk menghasilkan angka random 0 dan 1. Yang kemudian dikalikan dengan 30 dan dibulatkan ke bawah oleh match floor. Nah, ini terus dikalikan 30. Terus kita bulatkan lagi menjadi match floor tadi. Terus function check answer operation. Nah, ini baru pengecekan. Di sini kita masukkan const
Ini lagi-lagi kita pakai konstanta karena di sini tuh nggak berubah ya. Const itu yang nilai yang konstan, tidak bisa berubah. Terus parse in integer ya, parse integer. Nah, function check answer operation ini digunakan untuk memeriksa apakah jawaban pengguna benar atau salah, lalu mengukur skor berdasarkan jawaban tersebut. Nah, ini adalah pengukuran jawaban gitu. Si user ini benar apa tidak waktu menginputkan sebuah jawaban. Terus kita pakai cons 61 menggunakan menjadi bilangan bulat into bilangan bulat yang di convert atau diubah menjadi integer dan menyimpannya di variabel 61 itu. Cons 62 juga sama caranya seperti cons 61. Cons user answer ini digunakan untuk mengambil jawaban pengguna dari elemen answer ya, user answer dari elemen answer ini answer ya. Oke, jadi ini diambil digunakan pada elemen answer, mengubahnya menjadi bilangan bulat dan menyimpannya di variabel answer. Jadi ini disimpan di variabel answer. Nah, ini variabel answer. Jadi answer ini sebuah value yang dimana nanti akan disimpan sebuah variabel di dalam answer tersebut. Nah, terus di sini skor elemen dokumen. Nah, ini skor, ini untuk skornya, dan ini message-nya jika salah. Nah, ini correct 0. Jika 0, maka message-nya akan muncul. Nah, terus oke, terus if operation jika operasi plus, maka correct answer diset ke hasil penjumlah 61 dan 62. Nah, 61 dan 62. Jika salah, maka operasinya akan dipindah ke ini kali. 61 dan 62 akan dikali. Itu tergantung user yang ingin masukkan. Oke. Terus if username, user answer sama dengan correct answer. Nah, ini sama skor elemen value present in plus 1. Nah, nanti ketika si user memasukkan benar, maka value-nya adalah dia menambah 1. Dan jika salah, dia akan minus 1. Gitu. Nah ini jika partial integer, ini pakai partial integer ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, jika dia memasukkan kurang dari sama dengan 0, artinya habis dibagi ya. Jadi habis dibagi 1 gitu, 1 yang awalnya skornya 3, 2, 1, terus 0, maka message-nya itu yang peringatan itu akan muncul. Nah, kita harus belajar matematika, message ini akan muncul sebagai peringat atau attention gitu. Terus dokumen get element by answer, baru ini dijumlahkan yang answer tadi kita jumlahkan. Nah, terus setelah dijumlahkan, setelah function ini kita masukkan sebuah function dan answer ini dijumlahkan, kita pakai window on load generate random numbers. Nah, fungsinya itu
Window onload itu akan memanggil generate ini, generate random number saat halaman pertama kali dimuat, sehingga angka acak langsung muncul. Jadi gini, eh mana? Oke, ketika ini kan gini ya, kita close saja dulu. Ketika kita buat halaman baru, boom, nah ini tuh langsung acak gitu. Kita refresh, dia akan acak terus, acak. Tapi angkanya tidak lebih dari 30. Gitu. Nah, ini itu adalah fungsi dari window onload. Oke, sekarang kita masuk hasilnya. Nah, 27, 14. Ketika ditambah berarti hasilnya 41. Jika benar, maka dia skornya nambah. 19 kali 4 hasilnya 72. Iya, 72. Dia bakal, oh sama. Kan? Oke, nah ini mudah ini. 0 kali 8 adalah 0. Oke, kita isi 0, kita kali. Dia akan nambah. Berarti yang dimana random 1, random 2, semua ini berfungsi ya. Sesuai codingannya masing-masing, sesuai sintaksnya masing-masing. Jadi ini berfungsi. Oke. Oke, udah selesai. Sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.